Oktober ini yang mengakibatkan 11 orang ya. Data sementara yang ada di kami yang sudah bisa kami verifikasi sementara nama-nama itu 11 orang. Bahwa kemudian aparat HBMA itu menyebutkan bahwa ada 15. Tapi yang sampai kami itu baru 11. Jadi kita tidak tahu yang 4 itu ada di mana. Ada di mana itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu itu nama-nama itu ada di mana. Itu pertama. Yang kedua bahwa ini dalam tahun ini ada kejadian yang berskala besar, terutama di Intan Jaya ya. Di bulan April ada kejadian yang sama. Waktu penyerangannya yang sama juga di subuh-subuh gitu. Dan mengakibatkan ada warga sipil yang meninggal, ada anak-anak juga yang menjadi korban. Ada anak yang meninggal dan ada korban anak yang selamat. Kami sudah melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Pengaduan hari ini yang disampaikan oleh teman-teman komunitas mahasiswa independen Somatua Intan Jaya, Komnas mengapresiasi baik karena ini bagian daripada tanggung jawab moral dari kawan-kawan mahasiswa untuk menyampaikan pengaduan atas nama korban. Dan jadi pengaduan ini harus kita maknai dua. Pengaduan ini atas nama korban individu yang meninggal dunia tapi juga yang selamat, itu satu. Yang kedua, pengaduan ini juga harus dilihat mewakili orang-orang yang ada di Soanggama, tapi juga orang-orang yang ada di wilayah Intan Jaya. Karena apa? Ada HAM mereka yang hilang, hak hidup yang hilang, tapi hak atas rasa nyaman juga yang terganggu. Karena itu sebagai lembaga negara, Komnas HAM menyampaikan terima kasih. Teman-teman ini sudah menyampaikan pengaduan, kami sudah mencatat, termasuk kronologinya. Kami sudah mencatat, kami juga sudah mendengarkan penyampaian aspirasi di depan kantor Komnas HAM. Tentu semua ini Komnas HAM akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada di Komnas HAM. Yang ingin saya katakan begini, kasus Intan Jaya, wilayah Intan Jaya itu bukan kali pertama untuk Komnas HAM menangani. Gitu. Dari kasus yang berskala besar internasional sampai sekarang. Jadi kami sebenarnya sudah punya rute penanganan kasus dan bagaimana tipologi kasus di Intan Jaya. Komnas sebenarnya sudah punya background tentang tipologi kasus. Pertanyaan kita adalah sekarang di wilayah Intan Jaya atau wilayah-wilayah pegunungan lain di Papua, kehadiran aparat TNI itu dalam operasi apa? Operasi tempur atau operasi penegakan hukum? Kalau operasi penegakan hukum tidak boleh ada di bawah kendali TNI, mestinya harus ada di bawah kendali polisi. Itu. Atau Papua ini sedang operasi militer. DOM. Nah, pengerahan satuan-satuan militer itu harus ada sebuah mekanisme di parlemen dan tidak bisa mengabaikan otoritas lokal, sipil. Gubernur, kita tanya gubernur tahu tidak? Saya bulan lalu diundang ke Papua Tengah untuk juga bicara tentang masalah konflik yang sedang berkepanjangan, semakin masif gitu. Pertanyaan saya kepada pemerintah daerah, DPR, MRP, ini pengerahan pasukan ini diketahui oleh mereka tidak? Itu pertanyaan. Karena pengerahan pasukan itu tidak bisa ujuk-ujuk langsung dikirim. Tidak bisa. Mestinya ada sebuah mekanisme, karena di aturan kita itu kan harus jelas. Pengerahan pasukan untuk operasi apa? Ini operasi tempur, atau operasi militer, atau operasi pangan, operasi apa namanya, daerah operasi militer. Tidak jelas. Kehadiran TNI yang begitu banyak sekarang ini tidak jelas status operasinya apa. Nah, sepengetahuan Komnas HAM,
bahwa Papua sekarang adalah daerah rawan, tapi tidak semua daerah di Papua itu rawan. Intan Jaya oke lah, itu dia menjadi daerah rawan karena sekali-kali itu ada kemudian muncul kelompok sipil bersenjata melakukan penyerangan. Nah, karena dia daerah rawan, sebenarnya statusnya adalah operasi penegakan hukum. Kalau itu operasi penegakan hukum, harus ada di bawah kendali polisi. Itu. Saya ingin mengatakan begini. Komnas HAM telah menemukan 44 operasi di Papua untuk menumpas kelompok sipil bersenjata. Sampai tahun berapa? Sampai tahun 99. Seluruh operasi itu tidak berhasil menumpas kelompok sipil bersenjata. Artinya bahwa gagal. Ternyata operasi tumpas dengan menggerakkan pasukan militer itu gagal. Sehingga kita perlu mencari pendekatan yang lain untuk menyelesaikan masalah di Papua. Demi apa? Demi penegakan hukum dan HAM. Yang berikut, ini catatan penting. Kalau ini terus dibiarkan, isu hak asasi manusia semakin menguat, akan menggerakkan solidaritas internasional. Masyarakat internasional itu pasti akan memberikan perhatian. Kenapa? Karena Indonesia telah menjadi bagian dari mekanisme HAM PBB. Dan itu tidak mustahil. Akan ada perhatian, baik itu secara kelompok, tapi juga perhatian negara-negara lain terhadap situasi. Nah, satu pertanyaan penting, kasus Pendeta Sanambani itu beberapa orang sudah diproses. Kasus Pendeta Sanambani di Intan Jaya itu telah resmi masuk di dalam forum PBB. Dan PBB memberi perhatian untuk wilayah Papua khususnya di Intan Jaya. Karena itu kita harus cari cara lain untuk menyelesaikan kasus kekerasan, termasuk kepada kelompok sipil bersenjata. Kita juga minta bupati, para gubernur, MRP, DPRP sesegera mungkin terhadap kasus tanggal 15 untuk segera membentuk tim bersama dalam pengungkapan ini. Tentu kawan-kawan LBH terima kasih karena mereka menjalankan fungsi sebagai advokat untuk memberi pendampingan hukum, ini menjadi penting. Saya pikir itu yang saya merespon pengaduan dan aksi kawan-kawan mahasiswa di hari ini.